Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sekar Azhari Star sekarang S2. Oke, langsung aja kita akan membahas bagaimana tips untuk meningkatkan jam terbang seorang MC. Tadi udah dibahas ya di video singkat, tapi ingin tahu lebih dalam lagi kenapa hal-hal poin-poin tadi itu penting sekali untuk diperhatikan. Nah, langsung aja kita saksikan gimana sih tips cara meningkatkan jam terbang sebagai seorang MC. Namun sebelum itu jangan lupa, ini penting sekali, like, comment, dan subscribe. Ini penting-penting biar Sekar semangat terus untuk membagikan informasi yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung aja. Gimana caranya? Ini dia. Pastinya tadi yang pertama adalah selalu memberikan penampilan yang memukau. Jadi penampilan ini penting seperti memaksimalkan kualitas yang baik atau memberikan yang terbaik, membuat orang yang meminta kita sebagai memandu acara itu juga senang dan bangga sesuai dengan kualifikasi diri kita. Nah, itu penting karena apa? Kita harus mengenalkan terlebih dahulu bahwa kita mampu di bidang ini, kita mampu MC seperti ini. Jadi orang yang ingin meminta kita sebagai memandu acara kegiatannya juga sudah mengetahui kelebihan kita di mana. Nah, itu penting. Maka dari itu berikan tampilan-tampilan yang maksimal. Tunjukkan kalau kita bisa. Kalau rasanya bepantun di luar kepala bisa, gas terus. Kalau rasanya suaranya bagus, bersyair, bagus pula. Kalau yang rasanya ingat ilmu-ilmu luar biasa, kotas dan segala macamnya juga bisa ditampilkan. Lalu bagaimana tata bicara juga, karena tampilan memukau itu bukan perihal apa aja yang kita sampaikan, namun juga bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, dari itu komunikasi kita antara kita dan orang yang melihat kita itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Apakah yang kita sampaikan memberi dampak responsif bagi penonton atau bahkan mengganggu? Nah, ini sayang sekali. Maka dari itu berikan selalu tampilan yang memukau. Oke? Nah, semoga bisa dapat dipahami. Kita langsung lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah punya khas diri atau personal branding. Ya, siapa yang tidak tahu sih pembahasan personal branding udah sangat viral juga di mana-mana dalam lingkup kita saat ini, apalagi dalam dunia entertainment. Kenapa dunia hiburan ya pastinya? Kenapa dibilang seperti itu? Iya, personal branding juga menjadi kekuatan utama agar dikenal banyak orang. Ketika orang sudah dikenal, maka ia juga mempunyai jam terbang yang sangat banyak. Jam terbangnya apa? Sibuk, produktif, full, penuh kegiatan dalam aktivitas tersebut. Salah satunya MC. Nah, kita harus fokus untuk meningkatkan hal tersebut. Maka punya khas diri. Khas diri itu apa? Apa yang ada pada diri kita, baik dalam cara kita berbicara, khas suara kita. Mungkin saya sering banget nih, sekarang ngomong di sini, tiba-tiba teman-teman Sekar pada WA. Sekar lagi mandu acara ya di sana. Iya, kok tahu? Saya bilang misalnya kayak gitu. Pernah dijawab, iya dengar suaranya khas banget. Nah, dari suara aja, walaupun orang tersebut tidak melihat kita, orang bisa tahu bahwa itu adalah kita yang berbicara. Nah, atau dalam segi lain, dalam segi pakaian, khas kita seperti apa. Ada lagi yang punya khas, atau gaya rambut seperti apa, atau gaya berpakaian seperti apa. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan khas diri ataupun citra diri kita sebagai seorang MC. Yuk, semoga bisa dipahami tentang meningkatkan hal yang luar biasa ini melalui khas diri. Lanjut. Selanjutnya yang tidak kalah penting lagi, wah ini juga harus diperhatikan karena yang namanya ingin meningkatkan jam terbang harus kita lihat bagaimana orang-orang terhadap kita. Maka dari itu fokus kepada target pasar. Ya, seorang MC juga harus fokus kepada target yang kita tuju. Kita mau MC di bidang apa? Ataupun sebenarnya bisa mungkin semuanya, namun kita harus punya khas. Contoh ada MC wedding, ada yang mungkin yang bekerja sebagai ASN atau bantu protokoler, ya khasnya sebagai memandu acara formal, protokoler di gubernuran atau
daerah, kabupaten, kota. Nah ini menjadi penting karena apa? Ketika kita fokus sama target pasar kita apa, orang-orang bakalan tahu wah ini khasnya di sini, dan orang bakalan lebih mudah untuk melihat kita, dan ini menjadi pemicu untuk meningkatkan jam terbang. Oke, lanjut. Yang keempat tadi sudah disampaikan juga, yaitu mulai memperbanyak relasi. Ya, di video singkat Sekar sempat sedikit menjelaskan. Namun bagaimana memperbanyak relasi? Iya, memperbanyak relasi ini caranya banyak sekali. Tips dari Sekar, ketika kita melakukan kegiatan berjumpa dengan orang banyak, setidaknya kita jumpa satu orang yang kita kenal. Minimal satu orang yang kita kenal. Contoh, sekarang mandu acara nih, misalnya di acara suatu pernikahan, ya pasti keluarga kenal dong ya, keluarga pastinya kita udah kenalan dulu. Tapi kalau bisa nanti ada nih pengunjung-pengunjung, tamu-tamu undangan yang akhirnya kita kenalan juga, akrab, akhirnya menambah relasi tersebut. Atau memandu acara di suatu pemerintahan, jumpa nih salah satu tokoh masyarakat kah atau tokoh-tokoh di daerah. Nah ini menjadi pemicu juga. Nah kita berkenalan, menambah relasi, orang suka kepada kita, sehingga kita bisa menunjukkan kualitas diri kita yang lebih baik. Maka dari itu relasi ini sangat penting untuk meningkatkan jam terbang, dan jangan upayakan untuk tidak cuek, karena banyak sekali mungkin kita fokus hanya mandu acara. Memang betul untuk memaksimalkan bagaimana mandu acara yang keren itu penting, tapi kita juga harus perhatikan bagaimana kita setidaknya menemukan orang yang kita kenal, satu orang dalam satu pertemuan, atau bahkan setidaknya kita punya satu kenalan dalam satu hari. Itu penting sekali, karena percayalah dampaknya akan sangat besar. Kita adalah makhluk sosial. Lanjut ya, dari tadi lanjut aja, tapi mau tahu yang lanjutannya ke berapa? Yang kelima. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, apalagi media sosial. Ya, media sosial ini menjadi sangat penting, apalagi kita salah satu membuat orang kenal terhadap kita. Bahkan kita bisa berkenalan dengan orang yang sangat jauh, itu salah satunya melalui media sosial. Bahkan orang luar daerah bisa kenal kepada kita, meminta kita sebagai memandu acaranya, sebagai puaranya, sebagai MC-nya. Itu dikarenakan pengenalan melalui media sosial. Ya, orang-orang jauh kenal kita, oh mbak ternyata MC ya, MC dari daerah Riau. Contoh. Nah, akhirnya kita bisa kenalan juga nih sama relasi baru juga. Tambah relasi juga bisa melalui media sosial itu tadi. Maka dari itu manfaatkan melalui media sosial, kenalkan brand kita apa, tunjukkan di bio, contohnya di Instagram bio kita profesi di bidang apa, sehingga orang akan melirik kita. Unggah kegiatan-kegiatan menjadi salah satu bukti bahwa kita profesionalitas dan totalitas di bidang ini. Nah jadi itu juga menunjukkan, dan itu melakukan hal yang sangat jitu dalam strategi pemasaran. Ini menjadi meningkatkan jam terbang sebagai seorang MC. Oke, semoga yang singkat ini bisa dipahami. Kalau rasanya masih ada yang mau tanyakan, boleh tanya lagi. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir ini paling penting. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu selalu rendah hati. Dari kelima itu semua, karena banyak sekali orang yang sudah tinggi jam terbangnya, susah juga untuk dihubungi. Maka dari itu, teman-teman semua, ini menjadi penting. Ketika teman-teman sudah memulai, maka jadilah orang yang terus bermanfaat. Ya, jadilah orang yang rendah hati, tidak sombong. Nah, apalagi kita masih menapak-napak seperti ini, menapak, mencari jam terbang, itu penting sekali untuk selalu rendah hati. Karena apa? Kita ini makhluk sosial, kita berkenalan dengan banyak orang. Kalau kita sombong, itu sama aja kita menjatuhkan diri kita lagi dan menjatuhkan jam terbang kita juga pastinya. Maka dari itu, selalu rendah hati, berikan tanggapan positif, bantu orang-orang yang rasanya bertanya, ada hal-hal yang ingin tanyakan dalam dunia MC juga, boleh dibantu. Itu penting juga, dan semangat belajar untuk kita dalam meningkatkan jam terbang sebagai seorang MC. Nah, kalau kita sudah meningkatkan bagaimana sih cara MC, seorang MC yang baik, public speaker yang baik, tips-tips and trik, apalagi sampai-sampai belajar olah vokal, belajar teknik, belajar menangani penonton. Nah, ini juga menjadi penting bagaimana meningkatkan jam kerja. Mungkin itu aja dari Sekar. Ini semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jangan lupa saat ingat lagi, like, komen, dan subscribe. Kalau bisa tekan tombol lonceng biar selalu muncul notifikasi tentang bagaimana tips dan trik yang luar biasa dari dunia public speaking. Banyak sekali akan kita bahas nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.